Pemirsa, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi bencana karena lokasi dan karakter wilayahnya. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha untuk mengurangi risiko dan dampaknya dengan melaksanakan manajemen kebencanaan yang baik. Nah pemirsa, seperti apa upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur? Kita simak bersama pemirsa tayangan berikut ini. Isu kebencanaan merupakan isu global yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil kajian resiko bencana tahun 2016-2019, terdapat 12 jenis potensi bencana dengan 3 kelas bahaya, mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Bencana tersebut meliputi hidrometeorologi yang terdiri dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang pasang, kebakaran hutan, dan kekeringan. Sedangkan jenis bencana geologi meliputi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sementara bencana non-alam berupa wabah penyakit dan kegagalan teknologi tidak bisa dihindari. Belakangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut Jawa Timur memiliki potensi likuifaksi atau tanah amblas. Peristiwa bencana memang berpotensi terjadi di Jawa Timur. Pada periode musim hujan tahun 2020 hingga Juli tahun 2021, terjadi lebih dari 300 kali peristiwa bencana. Untuk banjir saja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat pada periode 1 Januari sampai 19 Maret 2021 terjadi 258 kali kejadian. Padahal pada periode Januari hingga 20 Oktober 2020 jumlahnya hanya 197 kejadian. Walhasil, Jawa Timur berkontribusi pada bencana nasional, di mana pada periode Januari hingga Juni 2021 terjadi 1.490 kali kejadian. Sampai dengan Juni 2021, peristiwa bencana alam di Jawa Timur bersumber pada hidrometeorologi. Bencana banjir bandang di Kabupaten Jember akhir tahun 2020 dan Januari 2021 berdampak di 7 kecamatan. Sedangkan banjir di Kota Sampang akibat meluapnya Kali Kemuning dan banjir di Kota dan Kabupaten Pasuruan akibat luapan Kali Gembong dan Kali Welang merupakan banjir tahunan. Sementara banjir bandang di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan diduga akibat curah hujan yang ekstrim. Banjir tahunan di Lamongan akibat luapan Bengawan Jero. Demikian pula banjir di Gersik Selatan karena luapan air Kali Lamong. Banjir besar akibat jebolnya tanggul Kali Konto di Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang menjadi kejadian bencana memilukan pada Februari tahun 2021. Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Pacitan akhir tahun 2020. Tanah longsor juga terjadi di Dusun Perapatan, Desa Palengaan Lauk Pamekasan, Pujon, dan Ngantang, Kabupaten Malang, serta di Dusun Kalipuro Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk menelan sedikitnya 20 orang meninggal. Sedangkan angin kencang dan gelombang tinggi terjadi secara sporadis dan tidak berdampak terlalu besar pada masyarakat. Juga kebakaran hutan dan kekeringan, apalagi hujan masih turun sampai bulan Juni 2021. Bencana geologi yang berdampak adalah letusan Gunung Semeru pada Desember tahun 2020 dan gempa bumi yang berpusat di selatan Malang tanggal 10 April 2021 dan gempa bumi yang berpusat di selatan Blitar pada 21 Mei 2021. Getaran kedua gempa bumi ini bahkan terasa hingga kota Surabaya. Akibat kedua gempa tersebut, 8 korban meninggal dan ribuan bangunan mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Di luar gempa bumi, muncul ancaman baru berupa likuifaksi atau tanah amblas di wilayah selatan Kabupaten Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Untuk mengurangi dampak bencana, pemerintah mendorong pembangunan yang peduli bencana dengan menetapkan indeks kapasitas bencana sebagai parameter keberhasilan pengurangan risiko bencana. Tingginya indeks kapasitas daerah mendukung indeks risiko bencana yang menjadi indikator kinerja utama pemerintah. Pada tahun 2020, IRB Jawa Timur turun ke 126,42 dari 137,88 pada tahun 2019. Sedangkan IRB nasional masih di angka 141,65 pada tahun 2020. Dalam menurunkan indeks risiko bencana di Jawa Timur, sudah ada beberapa kegiatan yang kami lakukan bersama-sama dengan berkolaborasi dengan teman-teman relawan maupun teman-teman BPBD Kabupaten Kota serta OPD yang terkait guna penanganan potensi ancaman bencana di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ancaman bencana di Jawa Timur itu ada 14 ancaman. Alhamdulillah, meskipun 2 tahun ini kita sudah bergelut ataupun berperang lawan COVID, tapi kami juga alhamdulillah masih bisa menurunkan indeks resiko bencana yang ada di Jawa Timur. Sebagai supermarket bencana, Provinsi Jawa Timur berupaya mencegah, melakukan penanganan, serta mengembalikan fungsi suatu wilayah. Oleh karena itu, BPBD Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan manajemen bencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, sehingga fase atau siklus dan tujuan manajemen bencana dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan begitu besar, pemerintah mengubah paradigma kebencanaan dari penanganan kedaruratan menjadi pencegahan atau mitigasi, yakni upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi bertumpu pada pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana sehingga dapat melakukan pencegahan atas kemungkinan kejadian di lingkungannya. Kegiatan mitigasi bencana tahun 2021 meliputi sosialisasi pengenalan dan pemantauan risiko bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pengenalan sumber bahaya dan ancaman bencana kepada masyarakat. Di antaranya mengajak dunia usaha, sosialisasi bersama DPRD Jatim di daerah rawan bencana, melibatkan mahasiswa dalam KKN tematik, dan melakukan sosialisasi melalui JTV 100% Jawa Timur. Untuk meminimalisasi dampak tsunami, BPBD Jatim mengedukasi warga dengan rumus 20-20-20. Jika terjadi gempa selama 20 detik, warga dihimbau segera menuju ke tempat setinggi di atas 20 meter dalam waktu maksimal 20 menit. BPBD Jatim juga memfasilitasi pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana, Destana di Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Pasuruan, Jember, Lamongan, Magetan, dan kota Kabupaten Madiun. Setiap tahun, BPBD Jatim menargetkan pembentukan 40 desa tangguh bencana, sehingga tahun 2021 akan mencapai 702 destana. Untuk memotivasi destana, Pemprov Jawa Timur menggelar Lomba Desa Tangguh Bencana dan pemenangnya diundang mengikuti peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
Untuk membudayakan sadar bencana, BPBD Jatim juga melakukan edukasi melalui tenda pendidikan bencana yang berada di komplek kantor BPBD Jatim. Selain itu, BPBD Jatim juga memiliki mobil edukasi penanggulangan bencana atau Mosipena yang dapat dibawa ke sekolah atau desa atau komunitas tertentu dalam rangka penyuluhan penanggulangan bencana. Untuk mencegah korban jiwa, pemerintah memasang early warning system bencana tsunami dan memasang 64 buah alat deteksi dini bencana tanah longsor atau extensometer. Selain itu juga dipasang papan peringatan rawan bencana dan petunjuk jalur evakuasi. BPBD Jatim juga melakukan penanaman pohon bakau untuk mencegah terjangan gelombang tsunami. Gubernur Jatim melakukan aeroshading di lahan kritis Gunung Arjuno, Gunung Kawi, dan Gunung Buduk di Kabupaten Malang. Perlu kami pahamkan bahwasanya beberapa waktu lalu ada rakor bersama-sama dengan teman-teman dari BMKG, di mana di situ disampaikan oleh Ibu Dwi Korita bahwasanya Jawa Timur memiliki potensi ancaman tsunami di wilayah pesisir selatan. Dari ancaman tersebut, beliau menyampaikan agar dilakukan upaya mitigasi baik itu oleh provinsi maupun teman-teman kabupaten kota. Pada rakor tersebut, Ibu Gubernur juga sudah menyampaikan bahwasanya kita harus bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota, serta Bupati Wali Kota diharapkan mendukung upaya mitigasi yang harus kita lakukan tersebut, serta menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengurangi dari ancaman bencana tsunami tersebut. Untuk membangun kesiapsiagaan, BPBD Jatim memfasilitasi apel siaga bencana di Kodam 5 Brawijaya, mengikuti latihan gabungan di Waduk Bening Kabupaten Madiun, menggelar simulasi gempa bumi di kantor BPBD Jatim, serta melakukan silaturahmi dengan relawan bencana dan melatih penggunaan drone air untuk evakuasi korban tenggelam. Setiap kejadian bencana selalu diikuti timbulnya kerugian, dampak fisik serta non-fisik bagi korban, kerusakan sarana dan prasarana masyarakat, lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Untuk itu diperlukan upaya tanggap darurat berupa evakuasi sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Melaksanakan kegiatan kedaruratan, BPBD Jatim membuat rencana kontingensi agar akibat dari ketidakpastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat bencana. Ketika bencana terjadi, pemerintah akan langsung melakukan tanggap darurat. Di antaranya penyerahan bantuan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak kepada warga terdampak banjir bandang di Desa Banjarjo, Kebonagung, Pacitan. Sedangkan PLT Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rahmadi, menyerahkan bantuan kepada 5 pondok pesantren korban banjir bandang di Jember. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa juga langsung meninjau banjir Kepulungan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Demikian pula ketika tanggap darurat banjir di Bandar Kedung Mulyo, Jombang, serta ketika terjadi bencana tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Nganjuk. Bersama Forkopimda Jatim dan Kepala BNPB, Gubernur juga meninjau pos pantau Semeru di Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Lumajang untuk memastikan upaya mitigasi erupsi Gunung Semeru. Sedangkan dalam kejadian gempa bumi di Malang dan Blitar, Gubernur meninjau lokasi bencana bersama Bupati Malang, Blitar, dan Lumajang. Dalam penanganan bencana,
Kita fokus pada penyelamatan korban. Kenapa kita fokus pada penyelamatan korban? Jadi bahwa pengurangan korban terhadap bencana dapat mungkin kita lakukan seminim mungkin. Kenapa itu dilakukan? Karena di dalam filosofisnya bencana adalah suatu kegiatan, suatu permasalahan, suatu penanganan yang mana dalam penanganan itu adalah pengurangan risiko terhadap korban itu sendiri. Sembari pelaksanaan tanggap darurat, BPBD Jatim berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tujuannya menangani perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana, kelembagaan masyarakat agar dapat mengembalikan kegiatan ekonomi, sosial, budaya di lokasi bencana. Sedangkan upaya rehabilitasi dilakukan dengan pemulihan kesehatan dan mental warga terdampak bencana untuk membangun harapan warga, terutama anak-anak korban bencana. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pendampingan psikiater diperlukan agar korban bencana memiliki semangat menata masa depannya. Untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD Jatim menggunakan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitu Pasna. Untuk itu, BPBD Jatim menggelar bimbingan teknis manajerial untuk membangun kesamaan visi dalam melakukan pemulihan pasca bencana. Sebagai upaya jangka menengah pengurangan dampak bencana Sungai Kemuning di Kota Sampang, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau kondisi rumah pompa air Delima, Desa Pangelan, rumah pompa Dek Bukor Dalpenang, dan rumah pompa Bahagia Rong Tengah. Gubernur ingin memastikan pompa berjalan sempurna sehingga dapat mempercepat surutnya air. Sedangkan untuk mengurangi luasan genangan banjir di Bandar Kedung Mulyo Jombang, Gubernur Jatim meminta pengerukan Kali Konto yang sudah penuh sedimentasi. Sementara itu, upaya rekonstruksi pasca gempa Malang dan gempa Blitar, TRC BPBD Jatim mendirikan musola darurat di bekas Balai Desa Purwoharjo Ampel Gading Malang dan di bekas reruntuhan Masjid Al-Falah Dusun Ibu Rojo Kaliuling Tempur Sari Lumajang. Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Desa Melajang Tengah Dampit Kabupaten Malang pada April 2021 juga menjanjikan biaya rehab bangunan rusak berat 50 juta rupiah dan rusak ringan sebesar 10 juta rupiah. Pemkab Malang mencatat rumah yang rusak mencapai 6.619 unit, 1.491 diantaranya rusak berat. Selain bencana alam, Jawa Timur juga memiliki kerawanan bencana non-alam terutama akibat kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Kehadiran pusat-pusat pertumbuhan berteknologi tinggi dan sarana transportasi berpotensi menjadi sumber bencana non-alam. Di antaranya, semburan lumpur dari sumur pengeboran PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong Sidoarjo yang terjadi sejak tahun 2006 dan hingga tahun 2021 masih terus terjadi. Selain itu, terjadi bencana kecelakaan kapal selam KRI Nanggala 402 di Selat Bali tanggal 21 April 2021 yang menewaskan 53 awak kapal yang sebagian besar warga Jawa Timur. Kejadian tenggelamnya kapal feri KMP Junice di Selat Bali pada tanggal 29 Juni 2021 yang menewaskan 6 penumpang juga menambah daftar bencana non-alam di Jawa Timur. Sedangkan bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 yang hingga Juli 2021 masih melanda Jawa Timur merupakan wabah terlama dan meminta korban meninggal paling besar dalam sejarah Jawa Timur modern.
Hingga tanggal 6 Juli 2021, jumlah pasien terkonfirmasi positif mencapai 182.076 orang dan 13.423 orang meninggal. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Gubernur juga menunjuk Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai Ketua Rumpun Promotif dan Preventif untuk peningkatan pencegahan penyebaran COVID-19. Pada kurun tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, BPBD Jatim melakukan sosialisasi pemakaian masker, baik dilakukan oleh petugas atau relawan dan sinergi pentahelix lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa, yakni televisi JTV 100% Jawa Timur dan menggandeng Pokja wartawan Pemprov dan DPRD Jatim. Untuk mencegah penyebaran virus selama musim libur Lebaran Idul Fitri, BPBD Jawa Timur menyosialisasikan larangan mudik Lebaran melalui media massa elektronik. Hal yang sama juga dilakukan ketika pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada bulan Juli 2021. Selain dalam bidang promotif dan preventif, BPBD Provinsi Jawa Timur juga memiliki tugas kuratif, yakni membantu melakukan penanganan kedaruratan pandemi COVID-19. Di antaranya, penyiapan bantuan logistik untuk warga terdampak secara ekonomi dan sosial berupa paket sembako serta bantuan peralatan kedaruratan penanganan pasien COVID-19 berupa ventilator kepada rumah sakit rujukan COVID-19. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan 210 ventilator kepada rumah sakit di Jawa Timur. Tidak hanya pengadaan ventilator di rumah sakit, BPBD Jawa Timur berperan penting dalam tanggap darurat pandemi COVID-19. Ketika kasus positif di suatu wilayah meningkat dan dibutuhkan adanya rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan, BPBD Jatim menyediakan sarana prasarana, logistik, dan dukungan peralatan kesehatan, seperti penyiapan dan operasionalisasi Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, Karantina Asrama Haji Surabaya, Rumah Sakit Lapangan Ijen Malang, dan Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun. Ketika pemerintah menerapkan larangan mudik, BPBD Jatim menyiapkan Asrama Haji Surabaya menjadi tempat karantina bagi pekerja migran Indonesia yang terpaksa pulang kampung karena kontrak kerja sudah berakhir atau terkena pemutusan hubungan kerja oleh majikan di luar negeri. Upaya pemerintah menekan penyebaran varian Delta di Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyekatan jembatan Suramadu juga melibatkan BPBD Jatim karena pemerintah harus menyiapkan rumah sakit darurat di kantor BPWS Surabaya. Dukungan serupa diberikan ketika jumlah kasus positif di Jawa Timur melonjak tinggi dan seluruh rumah sakit rujukan penuh. BPBD Jatim menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk perluasan layanan gawat darurat COVID-19 di Rumah Sakit Haji Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Rumah Sakit Paru Karang Tembok Surabaya, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD itu yang paling utama adalah membagikan masker. Kita juga memberikan bantuan paket sembako yang disampaikan langsung oleh Gubernur. Sedangkan di tahun 2020 kemarin, kita juga sudah membantu namanya kegiatan untuk jaring pengaman sosial. Itu juga bantuan berupa sembako yang diterimakan oleh masyarakat yang tidak menerima dana BLT secara langsung dari pusat. Pemirsa, pelaksanaan manajemen bencana yang dimotori oleh BPBD Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan hasil positif. Hal ini terbukti dengan menurunnya indeks resiko bencana pada tahun 2019. Namun demikian pemirsa, kami mengajak kita semua untuk terus berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa segera mengangkat COVID-19 dari tanah air tercinta. Saya Tika Subandi, sampai jumpa.